Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di masjid yang kita cintai. Semoga setiap langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 4, tanggal 5 bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Januari. 6 Januari plus 6 Rajab atau 7 sekarang. Ya, eta walahnya. Intinya sekarang kita ada di bulan Rajab. Tadi di awal membacakan salah satu ayat Quran, surat At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah surat keberapa? Surat ke-9. Sok boleh sambil buka yang sudah siap Quran ya. Silakan dibuka surat At-Taubah surat yang ke-9 ayatnya ayat 36. Yang belum siap Quran menyimak saja. Nah, sekarang tuh kita ada di bulan Rajab. Baca-baca ya, arti dari Rajab itu artinya mengagungkan. Asal katanya dari kata tarjib. Tarjib itu artinya mengagungkan. Ya, walau alam baca doang di. Kenapa disebut Rajab? Mengagungkan karena memang orang-orang Arab jahil, orang Arab zaman dulu itu memang sudah memuliakan atau mengagungkan bulan Rajab ini lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Lalu bagaimana kata Quran, kata Allah dalam Quran ternyata ya, nah di surat At-Taubah tadi, surat At-Taubah ayat 30 berapa? 36 ya. Ternyata di sana juga ya, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan ini bukan buatan manusia, tapi memang sudah ketetapan Allah. Makanya di situ ada kata-kata fi kitabillah ya, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Bahkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan juga bahwa 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya dari yang 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Hurum itu artinya yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja? Ada yang tahu? Di ayat ini tidak disebutkan detail bulan naon-naona, bulan apa-apanya tuh disebutin. Tapi ditemukan dalam hadis. Nabi menyampaikan bahwa ya ini terjemahnya ya lupa hadis. Ininya teksnya, ini mah terjemahnya ingat. Yang 3 berurutan ya. Yang 1 terpisah. Kan ada 4 bulan yang dimuliakan tuh, yang diharamkan tuh.
yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan apa? Sambil ingat-ingat dihafal ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa? Ulangi. Sudah tahu nama-nama bulan dari 1 sampai 12 bulan Hijriah? Kan ada rumusnya. Salah. Tahu sih? Musa, Rara, Juju. Benar ya? Rosha, Zul. Singkatan nama yang gacang hafal ini. Musa apa? Muharram. Bulan ke-1 itu Muharram ya. Kalau dalam Masehi kan Januari. Kalau dalam Hijriah Muharram. Musa asalnya apa? Safar apa Sofar. Terus Musa, Rara, Robiul Robiul awal, Robiul Sani apa Robiul akhirnya agak harus belajar di Musa, Rara, Juju Juju naon? Jumadil awal apa ula? Jumadil akhir atau ukhra? Ya kan dicek nih. Itu udah 6 kan? Tuh, Musa, Rara, Juju dan 6 tuh. 6 bulan lagi Rosha, Zul. Naon ulangi? Nah, ini mah metode aja biar gampangnya. Rohnya apa? Rojab nih sekarang. Bulan apa sekarang? Rojab itu berarti bulan keberapa? Ayo biar ngitung biar. Bulan seberapa? Ke-7. Satuna naon tadi kan Muharram, terus Safar, terus Jumadil, terus Rojab bulan ke-7. Rosha. Syanya apa? Habis Rojab apa? Syaban ke berapa berarti? 8. Rosha, Rona non? Ramadan ke seberapa berarti? 9 ya, ingat Ramadan ke 9. Terus Ramadan, Rosha, Syanya Syawal itu berarti bulan ke-10. Terus Zulqa'dah apa Zulhijjah? Zulhijjah 11 sama 12. Nah kata Nabi, bulan haram itu kan ada 4, yang 3 berurutan. Apa saja yang berurutan teh? Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang berurutan. Yang terpisahnya apa? Ayeuna bulan non enak teh? Rojab. Bulan keseberapa berarti? 7. Nah, jadi 4 bulan itu. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Nah, sekarang kita ada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rojab, bulan yang dihormati. Kenapa dihormati? Ini di ayatnya tadi ya, kita lihat tadi ayatnya. Kan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Coba. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Artinya apa? Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan tersebut, di fihinna, di bulan-bulan haram. Coba simak, tidak ada yang ngobrol, kan sudah disepakati. Janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Pertanyaannya nih, kalau kalian kritis, berbuat atau menzolimi diri kita sendiri tidak boleh di bulan-bulan tersebut. Pertanyaannya, emang kalau di selain bulan-bulan yang diharamkan, boleh nggak kita menzolimi diri kita sendiri? Ya tetap tidak boleh, benar. Mau kapanpun, mau dimanapun menzolimi diri sendiri tidak boleh. Tapi di ayat ini
ada penekanan khusus. Ngerti? Ada penekanan khusus komo di bulan komo tenang bahasa Indonesia, apalagi di bulan-bulan haram. Makanya ada seorang ulama gitu ya, pernah baca juga, itu beliau menyampaikan amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih agung, lebih besar pahalanya dibanding amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Begitu pula dengan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram juga lebih besar hitungannya dibanding dosa yang sama yang dilakukan di bulan-bulan biasa. Paham? Ngerti nggak? Jadi di bulan ini spesial. Apa hikmahnya yang tafakuri ya, yang tadaburi? Oh, berarti bulan ini di bulan haram ya, kita harus semangat untuk beramal soleh. Kenapa? Ada semangat ada pahala lagi beda. Oke? Di sisi lain, oh berarti di bulan-bulan ini saya harus lebih berhati-hati. Tong ngaco, dengerin ya. Jangan ngaco, tong maksiat, tong dosa sekuat tenaga mau bisa mah ya. Nah, makin mau bisa mah dan namanya juga jelemahnya, jelema mah age boga dosa, tiap hari bikin dosa. Tapi diupayakan sekuat tenaga. Sekali lagi yang ngobrol berdiri. Udah kebiasaan. Siap? Ya, siap? Berdiri, sekali lagi mah. Ngobrol, cek kunci. Saya lamun memang perlu jawab. Sampai mana tadi? Bukan mau dirinya, kan ngobrol jadi akhirnya body. Jadi hikmahnya di bulan haram ini kita harus lebih semangat berbuat beramal soleh karena pahalanya lebih besar. Begitu juga dengan dosa, ya, dengan ada berapa ngararati lah insya Allah kelas 5, kelas 6, SMP ngerti lah mana yang berpahala, amalan mana yang berdosa. Dosa nage lebih gede tibatan bulan-bulan anula lain, artinya orang berarti lebih hati-hati nih mereketin maneh ya. Nanti mereketin maneh, bahasa Indonesia mereketin maneh, merekatkan diri sendiri gitu. Pokoknya mah usahakan sekuat tenaga ya sebisa mungkin untuk lebih hati-hati, jangan sampai tergelincir bikin dosa. Melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dosa deh. Nah, bulan akhirnya menjaga mulai di ayeuna ya. HP sok muncul tayangan, gambar, film, video, klip yang tidak halal, buru-buru pindah. Mulai dari sekarang kita gampang kita salah satu nanti. Mulai dari sekarang jaga pandangan. Lamun kalau pengen merasakan manisnya iman, kalau pengen merasakan manisnya sholat, merasakan manisnya baca Quran, merasakan manisnya ibadah, salah satu caranya adalah jaga pandangan. Lamun pandangan terjaga, hatena bersih. Lamun hatena bersih, kerasa tuh nikmatnya ibadah. Ibadah teu karasa nikmat karena hatena salah satu penyebabnya karena matanya tidak terjaga, telinganya tidak terjaga. Tanu marahin game, ya hati-hati untuk marahin game. Kadang ya ada main game tinggal liwe tokoh lagi kan, ya Esmeralda, Mobile Legend, apa, jadi kalah kan walaupun itu kartun tapi ya tidak menutup aurat, ya. Oke, dari mah game sarua gitu. Sebenarnya mah gitu. Makanya lebih banyak madorotna sebetulnya mah. Paham? Belum lagi pas main teh sambil chat jeung temen setim. Wah, cowok. Cowok dia batu mazikirnya. Subhanallah, banyak zikir. Cowok. Oke, pas datang malaikat maut,
cowok sakit cowok terus sul khotimah ya terus kakak cowok kan ada kata-kata yang lebih kasar dari itu, benar nggak? Wah porno mah kata-kata kasar mah gua binatang mah. Baik, jadi itu salah satu hikmahnya kenapa di bulan Rajab itu Allah tuh menetapkan aturan seperti ini karena Allah sayang. Dengerin, sini. Bulan Rajab kan berarti 2 bulan dari setelah Rajab itu apa bulan? Ramadan. Kita sering mendengar doa yang sangat populer, ya, setahu sih bukan dari Nabi, ya, setahu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Artinya orang-orang soleh zaman dulu itu sudah merindukan bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya dari bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab, ini bulan Ramadan yang disebut-sebut, ngerti nggak? Pengen ketemu dengan bulan Ramadan, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Mereka tuh pengen ketemu dengan Ramadan. Ada orang-orang yang nggak mau ketemu dengan bulan Ramadan. Salah satu cirinya misalnya, kok nanti lihat sama kalian, lihat beberapa hari menjelang Ramadan. Ini mah pengamatan Na'a mungkin berbeda tiap orang. Ini pengamatan Na'a, kadang sok melihat memperhatikan. 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan, beberapa orang tuh seolah-olah ngahajakeun. Mengpeng cenah can Ramadan jadi ngahajakeun. Nyeun dosa teh ngahajakeun. Dan hati-hati ya. Juga memperhatikan menjelang Ramadan dicatat ya. Mau dicatat dari direkam. Biasana menjelang Ramadan teh sok aya nu mawon. Oke? Sok lihat nanti bilangnya. Aya we berita anu meninggal. Juga sok mikir naon kok tiap tahun menjelang Ramadan sok aya wae. Oh, mungkin salah satu pelajaran dari Allah buat kita adalah supaya kita betul-betul mensyukuri nikmat ketika kita diberi kesempatan masuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan tuh batur mantu tinggal sapoe deui, bahkan tinggal beberapa jam lagi nanti maghrib tuh udah pas azan tuh udah masuk Ramadan, setelah asar dia meninggal. Terjadi itu ketemu dengan bulan Ramadan nanti, tapi dari itu sudah ditetapkan memang di Lauhul Mahfuz ajalnya memang pada saat itu. Cuman memperhatikan menjelang Ramadan teh sok seueur anu ngantun dan sok aya nu meninggal ya. Paham? Jadi hati-hati. Kemudian nih bikin apa ya? Ya ini mas bukan tips apa ya? Ya hal-hal yang harus kita sama-sama lakukan di bulan Rajab. Boleh yang sudah siap catatan boleh sambil dicatat. Yang belum siap menyimak. Ini judulnya begini. Bulan Rajab itu cari tulis. Jadi bulan Rajab itu ini megang ininya dulu. Bulan Rajab itu melihatnya sebagai bulan kesadaran. Jadi bulan Rajab itu Allah itu menggugah diri kita supaya sadar di bulan Rajab. Nah, sekarang judulnya begini. Bulan Rajab adalah bulan mengingat. Bulan apa? Mengingat. Jadi kudus mulai ingat kamarima selama beberapa bulan ke belakang ya. Itu terkadang manusia itu ya sunatullah pokoknya makin lama makin lupa. Ramadan semangat puasa, sholat, jangankan yang wajib taraweh ya. Yang 11, yang 23 itu semangat ngejakeunana. Tadarus 1 hari 1 juz semangat. Begitu masuk ke Syawal ya banyak yang turun grafiknya teh ngerti. Ngaji ditinggalkeun deui. Yang mulai tinggalkeun deui, puasa gitu nya. Terus nah begitu masuk bulan Rajab, ibaratnya kemarin itu lupa, nah bulan Rajab itu diingatkan kembali. Paham? Jadi bulan Rajab itu bulan mengingat. Jadikan bulan Rajab sebagai bulan mengingat gitu. Apa yang harus diingat?
Satu, silakan kalian tulis ya, semampu, secepat yang kalian bisa lah. Mau ngulang. Satu, mengingat bahwa Ramadan semakin dekat. Jadi Ramadan sudah semakin dekat. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan Ramadan. Orang oke, yang aina hadir di dia, can pugu, belum tentu bisa ketemu dengan Ramadan. Baru berharap, ya, wabalikna Ramadan. Baru berharap semoga kita dipertemukan, disampaikan dengan bulan Ramadan. Ramadan sudah dekat. Nanti ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah ketemu dengan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak semua orang bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan amal soleh. Loba ketemu panggil Ramadan ke, tapi macam-macam. Aya nu puasa, aya nu hare-hare, ya. Dia tahu wajib gitu, dan dia tidak punya uzur untuk tidak sahur, tapi dia tetap malas orang mah. Atau mungkin saya tetap percaya bahwa sahur Ramadan itu wajib. Jadi ada yang diizinkan oleh Allah ketemu Ramadan, tapi tidak menghidupkan amalia di bulan Ramadan. Ada juga yang begini, dia ketemu dengan Ramadan, menghidupkan juga amalia di bulan Ramadan, sahur, tadarus, nanti sholat seperti yang lain, tapi dia tidak menikmati amalia di bulan Ramadan. Saum nama saum, siga batur saum, tapi pengaruh, tidak merubah perilaku, tidak merubah akhlak. Oke? Makanya kata Nabi kan, betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ingat, artinya dia cuma ibadah fisik saja. Manfaatnya manfaat, manfaatnya ya mungkin sehat dapat karena saum badannya lebih sehat, dapat sehat tapi hanya dapat itu doang. Akhlak tidak berubah, amak-amakan anger, dosa anger gitu, puasa mah puasa tapi nggak dapat pahala karena mata tidak terjaga, ngobrol kamana wae, ngerti kan? Ditanya puasa. Oke? Nah, semoga kita mah ya dipertemukan dengan Ramadan, bisa beramal di bulan Ramadan dan betul-betul menikmati ibadah kita di bulan Ramadan. Karena ibadah teh sebetulnya ada rasanya. Ini saya kasih tahu, ibadah apapun itu harus ada rasanya. Kalian tuh harus belajar menemukan rasa dari ibadah. Iman dan iman anak Pak Haji Rizki. Ada yang namanya iman. Iman itu harus ada rasanya. Makanya kita suka mendengar manisnya iman. Kata ditea, lamun mata orang teka jaga, terus mau bisa ngerasakan manisnya iman. Nggak akan bisa merasakan manisnya sholat. Nggak akan bisa. Percaya, lamun mata nawai geus teka jaga. Paham? Jadi harus bisa merasakan nanti pas di bulan Ramadan itu menikmati. Makanya ada yang bilang begini juga. Rajab itu syahrul zar'i. Rajab teh bulan menanam. Rajab bulan apa? Bulan menanam. Setelah Rajab apa? Tadi Sya'ban, betul? Sya'ban syahrul sakit menyiram lah gitu. Jadi Sya'ban itu bulan menyiram. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram. Dan Ramadan syahrul kisadi, bulan memanen apa yang kita tanam. Paham? Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan menyiram. Ramadan bulan memanen. Jadi Ramadan itu bulan panen. Lamun di Rajab kita menanam. Kalau Rajab kita menanam, Sya'ban kita siram, Ramadan kita panen apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam?
Apa yang kita tanam? Kebaikan. Paham? Jadi maksudnya gini nih, wah coba disederhanakan. Bulan Rajab ini mau bulan Rajab ya, bentar lagi mau Ramadan. Sekarang ya mulai mau asalna sholatna tara tepat waktu. Sekarang belajar lagi tepat waktu. Berat nggak? Berat mungkin di awal-awal. Itu namanya menanam tuh, belum terbiasa rapi. Tapi dipaksakan gitu, terus dilatih terus. Nah di bulan Sya'ban apa yang sudah dilatih di bulan Rajab jangan ditinggalkan, tapi diperbaiki lagi, diperbanyak lagi, makin dirapihin lagi gitu. Nanti ditingkatkan terus, dijaga gitu, disiram. Nah nanti di bulan Ramadan panen apa yang kita tanam, yang dipanen teh tadi teh rasa. Nah karena di bulan Rajab awalnya mungkin terpaksa, di bulan Sya'ban mulai agak terbiasa. Nah di bulan Ramadan mudah-mudahan apa yang kita biasakan kebaikan teh itu sudah mulai kita rasakan. Ngaji udah nikmat. Beda dengan orang yang baru mempersiapkan amal soleh di bulan Ramadan. Kakara siap-siap batu mati bulan Rajab, di bulan Ramadan kakara muka Quran misal. Ya ini juga udah bagus ya daripada gitu ya. Cuma ketika pernah dekat juga ceramah gitu, ada orang yang semangat ya di hari pertama di luar biasa tara buka Quran, terus dia di bulan Ramadan hari pertama ikutan karena pengen dengan yang lain lah bareng-bareng ikutan tadarus satu hari satu juz kan, betul nggak? Rata-rata minimal kan gitu kan, ada program tadarusan satu hari one day one juz bareng-bareng. Akhirnya kumaha hari ketiga terus ngalengin, kemana sih ibu eta, kemana tuh? Tipes gering, ngerti nggak? Karena tidak ada persiapan, tidak ada latihan, jadi nggak ada. Akhirnya soal, paham? Oke, jadi yang pertama yang harus diingat apa? Ramadan semakin dekat. Yang kedua, atau cukup nanti sampai Isa secukupnya banyak. Yang harus diingat adalah mengingat bahwa umur kita itu singkat, waktu itu berjalan begitu cepat. Paham? Kamari asa Ramadan, kakara Ramadan, akhirnya geus rek Ramadan deui. Ngerti enggak? Asa kakara kamari nya Ramadan teh, akhirnya geus rek Ramadan deui, bener serius. Ngerti enggak? Karena apa? Karena kita merasakan waktu itu berjalan begitu cepat sih. Ari sama gitu. Terus kalau deui tambah tua tiap tahun teh. Padahal waktu itu tidak pernah berjalan makin cepat. Oke? 1 tahun tetap 12 bulan, sugan tahun hari 1 tahun teh ngurangan jadi 10 bulan. Betul kan? Angger 1 tahun mah sudah ada ketetapannya, tiap tahun teh tetap 12 bulan. 1 hari tetap 24 jam. Benar? Seminggu tetap 7 hari, sehari tetap 24 jam. 1 jam tetap 60 menit. 1 menit tetap 60 detik, dan pergeseran jarum detik itu tidak pernah makin cepat. Sugan tahun harus gancangan itu jarum detiknya itu anggar gitu tetap kan konstan kan. Tapi kenapa kok serasa makin cepat? Nah, namanya juga serasa, berarti perasaan kita aja yang merasa seolah-olah waktunya berjalan begitu cepat. Kenapa? Mungkin secara psikologis karena kita menikmati kehidupan kita, atau mungkin karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa dengan urusan akhirat. Ngerti nggak? Jadi waktu itu berjalan begitu cepat. Yang ketiga, waktu berarti umur kita singkatnya tahu-tahu nanti meninggal. Terus tiap tahun, tiap hari berganti, kita begini-begini aja gitu. Nanti kita tuh lagi bersaing dengan orang lain, jutaan, miliaran orang di luar sana juga sama-sama bersaing dengan kita. Waktu mau marah raju, ya skillnya nambah terus,
Ini kan salah satu upaya tuh bikin yang gini kan dulu enggak, sekarang kita bikin yang kayak gini lah. Coba anjing budaya perubahan gitu lah. Sementara kita anggar kieu-kieu wae. Wah, geus siap-siap tinggal itu sunatullah, batur maju urang itu geus. Batur ilmuna terus nambah, ya, orang lain ilmunya terus nambah, kita ilmunya begini-begini saja. Batur skill terus nambah, buka skill baru gitu. Karena main game kan skill baru terbuka gitu, saya kan gitu. Nah, kurangnya kudu gitu. Skill teh kudu ngabuka skill. Cari tuh, kita tuh punya banyak potensi dalam diri kita, banyak skill yang kita kuasai. Ya hafiz misalkan ya, cara naus hafiz ya. Jadi hafiz mah baru hafal juz 30 kan harus hafiz 30 juz. Nih bentar lagi ditunjuk ya oleh sekolahnya. Ditunjuk lomba kalau misalnya tahu yang mana ada yang laporan dari sekolah, habis itu diproyeksikan untuk ikut lomba karena apapun siap-siap persiapan ya. Lomba Februari masih punya kesempatan. Jadi ini tantangan buat kami, tantangan ujian, ajang pembuktian saya bisa insya Allah. Masalah benar mereka mangke ya, kudu. Nah, baik. Udah berapa barusan? 2. Jadi rojate bulan mengingat apa? Bahwa waktu berjalan cepat dan usia kita singkat. Yang ketiga, mengingat bahwa Allah sudah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat. Betul nggak? Allah bisa memberikan kepada kita banyak nikmat. Dengan itu nikmat yang lain banyak. Lain hari bungkul, ya, kamari ngabubuhun, makan enak gratis, ya, gratis, nikmat. Padahal makanan biasa, ya, cuma ayam bakar, terus nanti jengkol, asin, tempe, tahu, sambal, genjer, nasinya nasi merah. Makanannya lain di restoran mewah, di saung ini, saung ini ya, saung ayah asyik, di saung, di dekat kebun jagung, tapi nikmat, nah ada nikmat yang mungkin karena suasana gratis karena nikmat, karena suasana dan karena sehat kitanya, benar? Bangun orang tergerima dahar sejak kumati anak mau enak. Jadi karena lidahnya sehat, tubuh kitanya sehat, maka makan juga jadi enak. Paham? Dan yang lebih dari itu, nih, dengerin soal nikmat. Kan kita harus membayangin kalau nikmatnya yang tadi itu makanan, nanti punya banyak uang, tidak ngobrol, ya, namanya makan enak, uang banyak, nanti ya uang seputar itulah ya. Padahal kita tuh tiap hari minta nikmat kepada Allah sebanyak minimal 17 kali dalam sholat. Kapan? Ketika baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, artinya, kalau pengen menikmati sholat, salah satunya juga harus memahami bacaan sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kita minta kepada Allah supaya dikasih nikmat sebagaimana orang-orang yang sudah Allah kasih nikmat. Siapa orang-orang yang Allah kasih nikmat? Orang kaya, orang yang tiap hari makan enak, orang yang kendaraannya bagus, semuanya mewah, semuanya megah, yang gitu, yang jabatannya tinggi itu. Ternyata jawabannya itu kan di surat apa? Al-Fatihah ya. Surat apa? Al-Fatihah. Nah, jawaban siapa orang yang dikasih nikmat itu ada di surat An-Nisa.
Silakan kalian buka surat An-Nisa ayat 69. Coba dibuka. Surat yang keempat, surat An-Nisa, surat yang keempat, surat keempat ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, itu dah alamatnya di sini. Dan arti lagi mereka punya tadi hadiahin lah dari kumaha Allah. Udah dibuka surat An-Nisa. Jadi kata Allah di situ, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, bersama dengan orang-orang an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah Allah kasih nikmat. Itu jawaban pertanyaan, siapa yang Allah kasih nikmat ya? Nah, ini jawabannya. Siapa? Minan nabiyina, satu, para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, cari terjemahnya. Kemudian ada lagi wasyuhada, para syuhada, para syuhada, para. Terus apa lagi? Wassalihin, para soleh. Jadi orang yang kasih nikmat Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para soleh. Nah, disebut orang yang disebut menggalakkan boleh disebut. Nanti kan? Itu kan ujian, boleh jadi bukan nikmat, tapi ujian. Tapi yang asli nikmat maka enak. Lihat, nanti pelajari para nabi itu nikmatnya seperti apa. Para syuhada menikmati apa? Para siddiqin menikmati apa? Para soleh menikmati apa? Sebetulnya jawabannya dari di awal dari awal sudah sampaikan. Ya, salah satu jawabannya adalah yang mereka rasakan adalah kenikmatan, misalnya nikmat iman, nikmat milik, nikmat ibadah, bisa merasakan masih iman, masih ibadah, masihnya sholat, karena ada satu yang disebut empat golongan tadi, cuma empat yang disebut, paham? Itu yang kasih nikmat, paham? Baik. Dan nomor berapa besar? 3. Nah, coba ulang itu. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat sekarang. Yang keempat, mengingat dosa kita banyak dan jangan menunda tobat. Ngerti? Dosa kita banyak nggak? Coba jawab ya nama. Dosa kita banyak nggak? Banyak atau banyak bisa? Banyak bisa atau banyak bisa? Nah, gitu. Yang ada jadi dosa kita itu banyak. Oleh karena itu jangan menunda tobat. Manusia diciptakan berdosa-dosa. Kullu insana min ajalah gitu masalahnya. Sudah dapat. Jadi manusia itu diciptakan bersifat punya sifat berdosa-dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan itu datang dari Allah dan keberdosa-dosaan datangnya dari syaitan. Oke? Dan ulangi, ketenangan itu datangnya dari Allah, keberdosa-dosaan datangnya dari syaitan. Ini tidak selalu identik dengan cepat atau lambat ya, enggak. Tapi ini harus terukur. Tenang itu bukan berarti lambat. Responsif atau apa ya namanya itu? Apalagi karena ketenangan dari Allah, ya, ketenangan dari saya. Jadi nggak boleh tersesat.
ada amal-amal, ada hal-hal yang kita nggak boleh menunda-nunda. Sebenarnya ditunda-nunda. Di antara yang tidak boleh ditunda-nunda adalah kali ini seorang malu, seorang malu, aku orang macam adalah sampai lima, boleh. Taubat itu tidak boleh ditunda-nunda. Orang apa karena mau nanti belum sempat kayak taubat betul, salah, suruh lima jelas. Paham? Jadi jangan menunda-nunda taubat. Orang berdosa telat bertobat itu lebih parah dari orang sakit telat berobat. Bikin status. Jadi, orang berdosa telat bertobat lebih parah, lebih bahaya dibanding orang sakit yang telat berobat. Paham? Orang sakit telat berobat cuma kapan aja ya, karena bisa saja yang sakit juga berobat itu tidak harus cukup dengan istirahat juga bisa sembuh dan menyembuhkan hal. Cuma hanya kapan saja. Misalkan ada orang sakit datang berobat misalkan dokter, terus dokternya dikenal resep sehari 3 kali harus diminum pagi, siang, sore, sakit. Terus dia minum obat kira-kira secara apa ya? Secara logika sederhana lah gitu lah ya. Lagi-lagi ya sebenarnya nggak begitu juga sih. Jangankan kalau minum obat, tidak minum obat pun, ya karena tidak hakikat mana Allah yang menyembuh, Allah yang menyembuhkan. Tapi dia telah berobat nih, yang telah minum obat, dulu nama pakai dia enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, obatnya diminum nggak? Toleransi diminum. Tidak ini terjadi. Tapi itu masih mending. Yang parah kalau orang berdosa, kemudian dia telah bertobat. Ilustrasi lainnya begini. Atau jika bisa pangkat belakang. Iya putra. Berantem kan namanya. Udah ada. Dikit lagi. Bikin dosa itu seperti kita menabur paku di jalanan yang akan kita lewati. Ingat, kita mau jalan ke sana, jalannya gini, ada jalannya ini. Kita mau mengarah ke sana. Kita bikin dosa seperti kita menabur paku di jalan yang akan kita lewati. Pasti akan dicemar. Pasti akan juga. Pasti. Ingat. Nah, bikin dosa sekali itu pandang dosa sebagai sinyal bahaya. Dosa sama dengan bahaya. Kamu punya dosa sebagai mengundang bahaya. Memayak sifat, paling nama yang siapa siapa yang melakukan dosa, maka dia mengundang dia melakukan dosa itu untuk keberlambatan dirinya sendiri. Nah, tobat itu seperti kita menyapu, membersihkan jalan yang akan kita lewati. Paham? Boleh kebersihan siap-siap. Nanti kita sudah ada dipercepat. Bagus nomor berapa? Ya. Terakhir nomor 5. Jadikan bulan Rajab sebagai bulan mengingat. Apa ingat? Mengingat bahwa Allah senantiasa hadir setiap saat. Nah, mulai dari itu coba kalian latih, ya, hati kalian, perasaan kalian senantiasa sadar bahwa Allah hadir setiap saat. Jadi, kumaha cara ini caranya? Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, kayak dari rekaman mobil kalau dengan nama Tuhan. Nah, gimana cara supaya kita senantiasa bisa berlatih sadar menyadari bahwa Allah hadir setiap saat. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, setiap yang kita
alami yang kita rasakan, kaitkan semuanya dengan Allah. Nanti jika dia uji masa saya ulang satu uji masa saya banyak, tapi kaitkan dengan Allah. Nah, kita uji masa saya, dia pasti ada pesan dari apa beli pesan cari pesannya. Nah, karena bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan kita ada petik hasilnya. Petik hasilnya itu gimana? Kita udah terlatih itu senantiasa sadar bahwa Allah hadir. Tidak begitu pun kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Buktinya apa? Kalian makan, sahur, terus puasa. Dengerin, kalian sahur nih, nggak makan, nggak minum kan? Nah, di rumah nggak ada siapa-siapa. Berani makan minum nggak? Berpuasa. Oh, kali. Berani nggak? Kenapa kan ada dia? Itu berarti kalian sudah dikondisikan oleh Allah untuk bisa merasakan kehadiran Allah setiap saat ini. Tapi jangan mudah nanti dari sekarang latihan Ramadan tinggal main nanti tinggal main. Baik, karena sudah masuk adzan Isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan jadi bekal buat kalian juga buat kesimpulannya ada 5 yang harus kita ingat. 1, mengingat bahwa Ramadan semakin dekat. 2, mengingat bahwa usia kita saksi dekat. Yang ketiga, mengingat bahwa Allah sudah menganugerahkan banyak nikmat. Yang keempat, mengingat bahwa dosa kita banyak sehingga jangan menolak. Dan yang kelima, mengingat bahwa Allah senantiasa hadir setiap sekarang itu juga pakai alat bedanya mudah-mudahan gampang untuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi